Diizinkan buat record. Oke, sudah. Oke, sudah diizinkan. Monggo. Mas, sebaiknya itu dibuka dulu filenya baru di-share. Oh, ini sampun toh buka ya? Kok nggak kelihatan ya? Nah, Ini kelihatan makanya belum? ditutup dulu, belum Oh, stop belum ya. share. Filenya dibuka, baru oke. Tunggu ya. Waduh, waduh. Nah, Ayo, monggo Mas Randy. Siapa tadi Mas Randy? Oh, Mas Abu Muhmin. oh, nggih. Oke. Kamu tadi Ibu. Oke, Iya, yes. Assalamualaikum warahmatullahi Betul. wabarakatuh. Izinkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menampilkan tugas individu yang kemarin, yaitu angka 5. A. Deskripsi isu. Isu yang pertama ada maraknya gratifikasi di KUA Margasari Tegal. Kemudian sumber isunya itu termasuk manajemen ASN. Kemudian di bagian deskripsinya keterkaitan isunya itu dengan kode etik atau sanksi tegas. Kemudian di isu yang kedua ada rendahnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan nikah di KUA Margasari Tegal. Sumber isu tersebut tergolong semata ASN. Untuk keterkaitannya ada digital skill, yaitu membuat konten edukatif, digital culture, memanfaatkan media sosial, digital apa, digital etik juga adalah menyebarkan informasi yang akurat. Kemudian di judul yang ketiga ada sulitnya mencari arsip akta nikah lama di KUA Margasari Tegal, tergolong semata SN. Kemudian keterkaitannya adalah dengan digital skill, digital safety. Kemudian ada minimnya pemahaman calon pengantin tentang pendaftaran nikah secara online di KUA Margasari Tegal. Itu tergolong semata SN. Kaitannya adalah digital skill, kemudian digital culture, kemudian digital etik. Kemudian yang kelima ada kurang optimalnya edukasi pranikah atau bimbing di KUA Margasari Tegal. Itu tergolong semata SN. Kemudian hubungannya adalah dari segi digital skill, digital culture, etik, dan safety. Kemudian untuk lapisan isu menggunakan APKL yang pertama, dari total 5 judul tersebut yang paling tinggi dari dominan yang sudah disebutkan itu adalah kurang optimalnya edukasi pranikah atau bimbingan perkawinan di KUA Margasari Tegal yang menempati peringkat pertama. Kemudian menempati peringkat kedua ada di sulitnya mencari arsip akta nikah lama di KUA Margasari Tegal. Kemudian yang ketiga ada rendahnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan nikah di KUA Margasari Tegal. Selanjutnya mengenai identifikasi atau analisis USG dari total 3 yang dikumpulkan. Nah, ranking yang pertama dari segi urgency, seriousness, dan grow. Itu ranking pertama tetap dari eh, belum optimalnya edukasi pernikah atau bimbing di KUA Margasari Tegal. Karena kalau dari tidak diselesaikan dari segi urgensi, seriousness, sama grow, itu akan timbul banyak sekali eh, perceraian setelahnya ataupun KDRT setelahnya. Kemudian kesimpulan dari hasil analisis isu melalui pendekatan USG, maka core isu atau isu utama yang perlu diselesaikan adalah belum optimalnya edukasi pranikah atau bimbing terhadap calon pengantin di KUA Margasari Kabupaten Tegal. Kemudian mengenai metode Fishbone atau analisis Fishbone, yang pertama dari segi itu ada kurangnya kesadaran Catin akan pentingnya edukasi pranikah di sini. Kemudian ada gaya penyampaian yang kurang menarik dan monoton. Kemudian yang ketiga ada kurangnya kompetensi yang memadai dari para penyuluh. Ini dari segi mainnya. Kemudian dari segi metode, yang pertama ada tidak adanya evaluasi efektif untuk mengukur keberhasilan bimbingan.
Yang kedua ada metode penyampaian yang tidak interaktif, hanya ceramah, jadi seakan-akan monoton. Yang ketiga ada durasi bimbingan yang terlalu singkat sehingga materi tidak tersampaikan dengan optimal. Kemudian dari segi material, Oke, lanjut bawahnya, Mas. oke, Biar temannya nanti kebagian. oke. Untuk gagasan dan kegiatan pemecahan core isu yang Ah, pertama, saya mengambil judul optimalisasi bimbingan perkawinan melalui pendekatan personal dan interaktif terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Maragasari, Kabupaten Tegal. sebentar. Pendekatan personal dan interaktif itu maksudnya interaktifnya apa? Ya, baik. Untuk aspek personal sendiri, saya ingin Mm-mm. menggali lebih dalam sebenarnya profil kebutuhannya apa sih caranya, yaitu dengan Hmm. memberikan kuesioner individual. Jadi masing-masing chatting Oke, itu ya. menyatakan Interaktifnya interaktifnya dari apa pengisian kuesioner tadi kan didapatkan ada bedanya dengan atas apa? bedanya nanti di interaktif itu nanti saling komunikasi di jalur tengahi oleh saya sendiri. Jadi antar chatting itu cowok dan cewek nanti dikasih setelah tahu kebutuhan personalnya nanti musyawarah satu sama lain. Jadi dari hasil profil kebutuhan spesifik masing-masing pasangan itu Oh ya, berarti oke. ini pembimbingannya secara manual tatap muka langsung ya, Mas? Betul, yang pertama tatap muka, tapi untuk kuesionernya saya buat aplikasi sama nanti ada sedikit tambahan untuk aplikasi yang lain. Misalnya kayak misalkan yang paling dominan setelah saya baca buku bimbingan perkawinan di yang biasa di-share untuk calon pengantin itu kan Mm-mm. banyak sekali bahan bacaannya. Ternyata ketika ditelusuri lebih rinci itu paling pertama adalah masalah ekonomi atau pembagian uang. Nah, saya bikin aplikasi eh, Marriage Starter Kit seperti itu. Oke, Jadi, oke, artinya ben rodok menarik melaluinya itu justru langsung ke media yang mau jenengan lakukan itu, Mas. oke. Ya, judulnya itu loh, Mas. Paham nggak maksud saya? Belum terlalu Bu, Belum paham. Saya ulangi. Panjenengan itu permasalahannya kan belum optimal kalau nggak salah di atas tadi ya. Belum belum. optimalnya eh, win-win itu ya. Coba Betul di Bu. ataskan. Benar kan? Cuman, nah, berarti kan permasalahannya bawakan aja sih yang core issue tadi loh Mas, yang fishbone. Nah, itu belum optimalnya edukasi pranikah atau win-win kan? Oke, Nah, belum optimalnya, tapi melalui apanya kan belum. Dan optimal, panjenengan kan harus punya gagasan ide. Benar nggak, Mas? betul Bu. Nah, bawakan sekarang. Judulnya panjenengan. Nah, judulnya kan optimalisasi perkawinan melalui pendekatan personal dan interaktif terhadap chatting. Oke? Maksud Betul Bu. saya, sing melalui pendekatan personal dan interaktif itu jenengan ganti bukan pendekatan personal dan interaktif, tapi diganti dengan media yang mau jenengan buat itu apa? Yang tadi pendekatan personal tadi melalui apa? Ada kuesioner Ha-ha. sama ada Marriage Starter Kit. Melalui kuwi wae, mari starter kit ki apa kuwi mau? Itu tuh semacam kayak misalkan kalau saya kayak saya itu ada diagram harian, mingguan, bulanan. Misalnya kita bisa ngitung keuangan dari mulai pemasukan, pengeluaran, kemudian sisa. Total itu nanti dari per bulan per hari itu bisa ada Oh ya otomatis. wes, nggak apa-apa. Kalau nanti bisa menjelaskan ya, kalau ada penguji nggih. Oh Jadi nggih, siap Bu. nanti tindakannya saja yang panjenengan sampaikan tentang tindakan pendekatan personal itu. Itu kan tindakan toh, Nggih, pendekatan betul Bu. personal dan interaktif itu kan tindakan yang jenengan lakukan toh, Nggih, nggih. bawakan. Oke, bawakan nggak apa-apa. Melakukan konsultasi, oke. Mengidentifikasi chatting, oke. Nah, pengidentifikasian kebutuhan personal, merancang kuesioner, mendistribusikan, oke. Menganalisis
Menggunakan apa itu, Mas? Mendistribusikan, jenengan merancang kuesionernya menggunakan aplikasi apa? Ada dua, Bu. Aplikasinya ada yang, aplikasi ada dua. Maksudnya ada dua cara. Yang pertama cetak, sama satunya pakainya digital. Ada aplikasinya, Bu. Namanya aplikasi apa? Tahu nggak? Kalau saya bikin sendiri, Bu, dari total materi dikumpulkan, kemudian dibikin kuesioner, kemudian dikelompokkan lagi nanti biar lebih spesifik lagi dibagi tiga, terus nanti jadinya profil ringkas kebutuhan. Jadi selama mengisi kuesioner itu nanti otomatis, oh ternyata yang dibutuhkan ini loh dari profil ringkas kebutuhan itu tadi, Bu. Iya, maksudnya aplikasinya digital ada namanya aplikasi atau tidak? Kalau aplikasinya ada sih, Bu, tapi gimana ya? Jenenge ra mudeng. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti pokoknya nek ditekoni kudu iso menerangkan aplikasi yang digunakan itu apa. Mendistribusikan. Ada Jatim menganalisis hasil. Oke. Profil ringkas itu ya. Profil ringkas itu kan hasil analisis dari instrumen yang diisi oleh Jatim, Thomas. Betul, Bu. Ya. Terus, lagi wis ono. Pembuatan materi interaktifnya. Oke. Menyiapkan 2-3 modul studi kasus. Merancang isi merit starter kit. Oke, lanjut Mas. Baik, nanti di setelah meregister kit, eh, di apa namanya, nanti ada lembar komitmen, jadi biar lebih kerasa, lebih itu tuh ada saya bikin lembar Monggo. komitmen. Ya, monggo. Boleh. Laksanaan. Oke, Mas, kui nomor 5 kok mung sak lembar tok itu ya maksudnya. Ditambahi toh langkah-langkah. Nggih, nggih. Misal, ya, apa berkoordinasi, melakukan koordinasi dengan penyuluh. 2, mendiskusikan apa dengan penyuluh, ngono toh, Mas. Nggih. Ada 7 lembar diskusi dengan penyuluh. Ya, Nggih, nggih, siap, Bu. oke. Mengevaluasi dampak kualitatif dan penyusunan apa. Oke, Mas. Sip. Nanti besok hari besok ya. Eh, Rabu ya. Rabu nanti ketemunya sama Bu Ida. Nggih, Ya. siap, Bu. Bu Ida apa Bu Fatma ya lali jadwalnya. Aku topo Mas jadwalnya. Oke, satu. Itu nggih. Siapa Nggih, lagi? siap, Bu. Monggo. Matur suwun, Bu. Sami-sami. Saya Bu, mohon Iya, izin monggo. Boleh. yang materinya agak sama sama Mas Muni. Nggih. Ya. Nggih. Salam Mas Muni. Oke. Kelihatan Bu Katan? Sampun. Nih, ini untuk deskripsi isunya satu, belum optimalnya pemanfaatan media sosial di KUA Singorojo. Yang isu kedua, masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait hukum pernikahan atau regulasi pernikahan di Kecamatan Singorojo. Yang ketiga, masih maraknya pernikahan siri di Kecamatan Singorojo. Yang keempat, belum optimalnya BIMWIN di KUA Singorojo. Dan yang Terus kelima, terusan. ada belum optimalnya bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS, salah satu program KUA. Dan ini untuk lapisan isu yang menggunakan PKL. Untuk yang dominannya ada di nomor satu itu sebagai belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi yang menempati urutan pertama menurut saya. OSG-nya langsung aja, Mas. Oke, USG-nya satu tetap itu tadi, yang dua Sama ya, masih pemanfaatan rendahnya digital ya. oke, Judulnya apa? pemahaman masyarakat itu untuk Ya, diagram judulnya. visual. Untuk judulnya ini Bu.
Digedeke to Mas, optimalisasi. Mas Haji, gedeke Mas Nggih, Haji. Ora sing digedeke iki kabeh, aja kuwi tok. nggih. Nah, Bu, Enggak, ini maksudnya Bu, semuanya, tampilannya jenengan sing digedeke plus plus. ini ya Ah, Bu. bawakan ya. Ya, ini optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi regulasi pernikahan di KUA Singorojo, Bu. Kenapa kok Untuk harus pakai regulasi? nggih, soalnya kan pemahaman regulasi pernikahan itu masih kurang untuk di masyarakat sini, Bu. Untuk Artinya mungkin jenengan mau ingin mempublikasikan ingin mengedukasi tentang peraturan-peraturan pernikahan ya. nggih, maksudnya kan batas usia mungkin kan dulu masih 16 sama Oh 19 ya. tahun. Oke. Sekarang sudah 19 tahun semua itu kan masih ada yang kurang paham, Bu. Jadi untuk mencegah pernikahan dini juga, regulasi pernikahan saat ini. Tak kira Mm-mm. edukasi pranikah ngono. Nggak Tentang usah ya. regulasi pernikahannya, Bu. Oh ya, Nggih, ya. maksudnya syarat-syarat Oke. pernikahan, Oke. berkas-berkas yang diperlukan gitu, Bu. Ya. Oke. Untuk kegiatan pemecah isunya ini satu melakukan perencanaan bersama atasan atau rekan kerja untuk kegiatan optimalisasinya. Dua, penjadwalan dan produksi konten edukasi, yaitu menyusun kalender konten, produksi atau penjadwal pengunggahannya, membuat video atau pamflet tentang regulasi pernikahan seperti itu, Bu. Tidak Ya. bosan-bosannya mengingatkan. Yang ketiga, mengedukasi tentang hukum pernikahan melalui media sosial. Poinnya ini, Bu, secara ringan Ya. menarik, membuat program edukasi hukum nikah. Itu membuat programnya di langkah-langkahnya aja, Mas. Oh, nggih, nggih. Ini langkahnya pembentukan tim pengelola konten media, Konten ya. nggih, penyusunan Menyusun rencana, konten. pembuatan Nah, konten buat edukatif, konten. Nah, itu membuat program edukasi hukum nikahnya di sana aja, Mas. nggih, oh nggih, nggih, Atau edukasi masyarakatnya nggak usah. Jadi malah langsung aja membuat program edukasi hukum nikah di medsos, gitu aja. Sing mengedukasi masyarakatnya dihapus yang nomor 3 itu loh, Mas. apa yang edukasi di Ah, masyarakat ah, nih, langsung aja membuat program itu nggak apa-apa. membuat program, Nah, gitu aja langsung. Nah, nggih, terus di situ kan ada kegiatannya. nggih, Terus, pembentukan tim, melaunching sahabat KUA digital atau akun edukasi remaja calon pengantin, oh ya, nanti masuknya ke yang bimbingan perkawinan itu nanti, Bu. Sama kayak yang punya Mas ya, Abdul tadi kan bimbing seperti itu. Perencanaan, penyusunan konsep, pembentukan tim, persiapan lo kok konten dan pembentukan peluncuran. tim nah? Lah, mau neng dhuwur wis kok. Oh, nggih, nggih, Bu. Nah, berarti gini Mas, itu launchingnya itu tentang kan panjenengan wis gawe kuwi ning Nggih. dhuwur membuat Oh, konten nggih, pembentukan tim. edukatif. Nggih, nggih. Berarti di situ nggak usah pakai perencanaan lagi. Harusnya perencanaan dan penyusunan konsepnya di atas kan sudah ada nomor 2 itu. Yang Nggih. ketiga tapi yang nomor 2. Iya, Kan Bu. sama itu dengan nomor 1. Nomor 2-nya juga nggak usah. Lah launching itu ya panjenengan setelah membuat konten itu kan mau diupload itu Mas. Nggih. Maksudnya kan ngono toh, Nggih, Bu. itu akan double kegiatan Mas. Nomor yang Empat. kegiatan keempat, nomor 1, 2 itu kan sudah Nggih. dilaksanakan di kegiatan 3. Ya kan? Maka Nggih, nggih, Bu. saran saya di situ langsung panjenengan di sana kan membuat program edukasi hukum nikah di medsos. Tapi kok Nggih. ning kono launching sahabat KUA digital iki piye? Untuk itu, Bu, kita kan ada P3N itu, Bu, pembantu pencatat nikah itu, maksudnya itu sahabat KUA digital untuk membantu mempromosikan gitu, Bu, Nah, tentang berarti akunnya. meloncengnya kolaborasi dengan P3N. Oke, kegiatannya, Itu nggih. ya kegiatannya nanti panjenengan Terus, berkolaborasi. Kok nggih. persiapan konten meneh? Nggih, Bu. Gini Mas, Berarti yang berarti nomor 4 ya, Dok, yang nomor 4
itu panjenengan cari kalimat bahwa itu mau dilonceng di akun akunnya di akun edukasi KUA. remaja itu. Nggih. Oke, oke, Kalau Bu. bawahnya sudah benar. Jadi itu overlap, maksudnya antara nomor 3 Dua dan nomor 4. kegiatan. Iya, dua kegiatan sama. Nah, nanti bisa dipikirkan kok sing ngisor sahabat KUA digital itu nanti jenengan melibatkan P3N-nya kan Mas Aji. Iya, Bu. Nah, itu Buat paling enggak komunitas itu. nah, satu, kolaborasi dengan P3N. Tiga, itu yang satu duanya kan nggak usah lagi, Mas. Oke, Terus kolaborasi dengan P3N. Yang kedua, mempublikasikan program apa itu tadi. dengan program sahabat KUA digital. Nah, jenengan nanti harus bisa menjawab bedanya sahabat KUA digital dengan tadi edukasi Oke, hukum nikah hukum di nikah. medsos. Oke, Nanti harus bisa menjawab ya. oke. Yang bisa Ini, menjawab oke. panjenengan. Nanti ini bedanya di media sosialnya, Bu. Kalau edukasi hukum nikah ini di Instagram, kalau sahabat KUA digital di itu komunitas WA. Nanti dijelaskan. Oke, oke, Di oke, Bu. situ ada. Berarti dhuwur, Oke, sing dhuwur ditambahi, Mas. Setelah pembuatan konten, itu kan jenengan durung mempublikasikan, Mas. oke. Mempublikasikannya kapan? Aplikasi berarti ya belum. Nah, ya belum kan? Oke, Nah, itu nanti juga jenengan itu publikasi di medsos mana, IG misalkan. oke. Terus di bawah mempublikasinya melewat apa, sing sahabat KUA digital. Lewat komunitas WA, Bu. Ya, mau itu ya. Oke, oke, Bu. Ya, Oke. nomor 5 Terima monitoring dan kasih. evaluasi. Udah, itu Bu. Oke. Kan indikator. Oke. Ya, Terima besok kasih, Bu ketemu Katon. sama Bu Ida. Oke. Ya, siapa lagi nih? Mohon izin juga, Harus Bu. monggo Mbak Iput. Nggih, izin. Suara saya terdengar jelas, Bu? Oh, jelas banget. Nggih. Izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat, Sudah Bu? terlihat, Sudah. sudah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan memaparkan 5 isu mengenai jabatan saya, yaitu pengawas jaminan produk halal di Satker tempat saya bekerja saat ini. Nomor 1 adalah belum optimalnya pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten Gunung Kidul. Ini termasuk manajemen ASN. Yuk, Dikarenakan, lanjut aja, Mbak. lanjut aja ya, Bu. Bawahnya, Yang bawah, kedua, terus, sampai USG, APKL. Bu. Ya, APKL. Nah, di APKL ini, di antara 5 isu ini, saya mengangkat core isu yaitu belum optimalnya pelayanan halal di Mall Pelayanan Publik atau MPP di Kabupaten Gunung Iya, Kidul. Kemudian kenapa saya mengambil ini? Karena sebenarnya di Gunung Kidul ini sudah ada layanan halal, tapi tidak berjalan optimal. Dikarenakan masyarakat belum tahu kalau ada layanan halal di MPP dan belum ada promosi media sosial yang mendukung peningkatan pengunjung di MPP. Begitu. Kemudian ini untuk analisis USG-nya. Sehingga core isu yang saya ambil tadi langsung ke Fishbone aja, Bu. Ya, Fishbone aja. Terus nanti langsung judulnya apa. Itu Oke. aja. Untuk Fishbone-nya yang bagian men itu adalah belum Nggak maksimalnya usah semua, Mbak. Langsung aja. Fishbone yang terakhir aja. ya, Belum optimalnya itu. yang belum optimalnya pelayanan jaminan produk halal di
Mall Pelayanan Publik. Nah, untuk judulnya, karena saya dari beberapa penyebab ini yang saya bisa selesaikan adalah bahan, belum adanya bahan sosialisasi di Mm-mm. counter Kemenak itu, kemudian belum optimalnya promosi lewat media sosial, dan ketidaktahuan masyarakat terkait pelayanan MPP. Begitu. Yang terakhir itu benar ya Mbak, yang di USG tadi juga Nggih, pelayanan Bu. jaminan produk ya, MPP juga ya. Betul, betul, Bu. Oke, Nggih, Yuk bawakan. Judulnya berarti bawahan judulnya seperti ini, Bu. Optimalisasi optimalisasi. pelayanan halal melalui promosi digital dan media cetak di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Oke, Gunung sip. Kidul. Ya, Eh, perencanaannya. untuk Perencanaan apa? perencanaannya, pertama Yuk, konsultasi dengan, perencanaan program iya, Bu. promosi digital, tulis. Nggih, program Promosi digital. digital Tentang apa? tentang Layanan. layanan, MPP ngono ra wis. nggih, MPP ngono. layanan halal MPP gini ya, Bu. Heeh, ngono wae. Nggih, Bawahnya juga persiapannya yo oh nggih. di copy. Loh, saka programnya Tau Cahaya. Oh nggih, Bu. Ih, Aduh. berarti sampai bawah ya, Eh, Bu. nanti ya sampai bawah Nggih, ya. ya. Nggih, ini yang pertama perencanaan itu konsultasi dengan atasan langsung, mentor, Bapak Kasih Bimas di tempat saya kerja, Mm-mm. kemudian mengajukan draft rencana Draft ya. kegiatan, kemudian Terus, untuk persiapannya, untuk yang promosi halal, itu mendesain konten promosi nanti berupa video pendek untuk mm-mm. diupload di media sosial Kemenak dan Ya, Dinas DPM PTSP, Bu, yang menaungi ya. MPP. Terus, Begitu menentukan jadwal unggahan di media sosial, kemudian menyusun oke, strategi. Mbak, saya potong, Mbak. Nggih, Itu ya, Bu. panjenengan itu langkah yang ke kegiatan yang Dua, kedua ya, dua persiapan. persiapan ya. Nggih, Mm-mm. Itu gini aja, Mbak. Yang persiapan pertama adalah persiapan promosi layanan halal. Terus yang nggih. kedua, kegiatan berikutnya itu bukan benar, itu Oh, benar. benar. Itu yang nomor duanya itu loh, Mbak. Oh, ya. Itu kan kegiatan Nggih. halal terus terus bawakan lagi. Bahkan Terus lagi bawah terus lagi itu. pelaksanaan. Hub, Nggih, Bu. pelaksanaan PPH itu Nggih, lepas nggak di atas kan? Luar luar itu loh kanan petugas P3H nggih, Bu. melakukan Nah, koordinasi itu lepas di atas atau Bu. berkesinambungan. Nah, awalnya, Bu, saya kan ingin fokus ke promosi yang media sosial, Mm-mm. nanti Mm-mm. sama cetak brosur, sama nanti mau metode jemput bola juga di Car Free Day Itu kan gitu, Bu. Nggih. betul Terus terus tadi itu sempat konsultasi sudah dengan Pak Kasih. ah, Ya, itu menyarankan untuk petugas P3H ini juga bisa diselesaikan, Mbak, oke. gitu, Bu. Betul. Jadi itu di enter itu menjadi kegiatan ketiga, Mbak. Oh, Judulnya, oke. judulnya yang kanan di enter we. Kanan terus di luar tabel. Di Di luar luar tabel tabel. enternya. Ya, di Oh, atas, jangan di situ. bentar, Bu. Maaf, Bu. Niki nggih, Bu. Sini. Nah, betul. Klik ke enter. Di luar tabel, sayang. Oh, di luar tabel ya, Bu. Atau Nah, bikin Wis pokoknya di luar tabel, klik we di luar tabel, enter. di luar tabel, enter. Bisa, Bu. Nah, berarti itu nomor Nggih. 3 kan? Nggih. Nomor 3-nya kolaborasi Kolaborasi P3H untuk dengan apa itu? Ya, LP3H. promosi, Nggih. kolaborasi dengan itu untuk koordinasi. Nah, Kolaborasi kolaborasi dengan LP3H dengan untuk 3H untuk promosi penyediaan toh, ya, Bu. Untuk penyediaan penyediaan. ini, Bu, Oh, penyediaan penyediaan, ya. petugas. Nggih. Oke. Untuk penyediaan petugas P3H. Nah, Nggih. terus baru itu
melakukan koordinasi ditarik bawah. Oh, nggih. Set. Set, ngeten. Nah, oke, Oh, gitu ya. nggih, nggih, Bu. Jadi kegiatannya kan ono 5. Oh, nggih. Terus kemudian lanjut untuk pelaksanaannya nanti mengunggah konten itu di Instagram dan TikTok, Bu. Di media sosial tadi Kemenak sama Dinas DPM PTSP. Kemudian untuk distribusi brosur nanti rencananya di counter MPP yang Kemenak dan di apa, Bu? Eh, yang di depan itu apa namanya? PTSP, PTSP. Malah hilang. Ke pengunjung ini seumpama dia PTSP, Mbak. PTSP PTSP. itu, Bu. Oke, terus Terus kemudian yang jemput bola ini rencananya nanti di eh, acara yang keramaian itu, Bu. Saya berpikirnya mungkin bisa di Car Free Day gitu. Free. Nah, Nggih. Mbak, terus yang terakhir itu kok ujuk-ujuk muncul penanda tanganan Nah, pi. nah ini Bu, ini Jadi sepertinya mbok ning nanti dhuwur piye? Ning masuknya dhuwur yang sini ya, piye? Bu. Heeh. Masuknya yang sini nggih, Bu. Heeh. Heeh. Nggih. Makanya nanti Nah, ada kerjasama itu, iya. kerjasama begitu. Kemudian Kalau bagaimana? memantaunya betul, betul Mbak, itu Oh, udah betul. betul Di ya, situ Bu. betul memantaunya betul. Oke, untuk monitoring nanti memantau insight dari Instagram, TikTok berupa Mm-mm. jumlah tayangan, likes, atau komentar, Iya. begitu. Oke. Kemudian jumlah brosur yang didistribusikan. Terus nanti ini Bu, emang yang PR-nya di sini menurut saya. Jadi menghitung Apa? jumlah pengunjung nanti yang datang ke MPP ini. Yang anu wae to Mbak, gawe aplikasi to Mbak. Scan Iya, barcode ngene wae to Mbak. oh nggih. Jadi Soalnya yang nggih, Bu. yang pengunjung kan scan barcode kan itu kayak daftar kayak absensi Mbak. Iya, betul, Bu. Soalnya Nah, selama ini yang pengunjung itu, selama saya pernah berjaga di MPP itu ya satu hari itu kadang ada, kadang satu, dua, begitu, Bu. ya nggak apa-apa. Mbak karo koyok wong SPG ke lo. Iya, Monggo Bu. Pak, yang siapa yang ingin tahu tentang produk halal, monggo kunjungi Iya, kami. Ya, kayak betul. rodok kayak SPG ngono kae lho, Iya, Mbak. Bu, nanti Ya nggak apa-apa di harus MPP jemput memang harus bola ya, Bu. begitu. Iya. Iya, Jadi jaga maka di ruang MPP itu harus ditata semenarik mungkin, kayak betul, Bu. tengah pameran ya loh, Mbak. Iya, betul. Dan Hmm. medianya tuh belum ada itu loh, Bu, terkait brosur, terus ex-banner juga Nah, itu kan itu belum neng ada. dhuwur kan wis digawe, Nggih, betul, Bu. ya. Nggih, Ya, nggih. apalagi ada running tag-nya, Mbak. Oh, iya. Ya, Mungkin di iya iya atasnya itu dibuat running text itu toh. Jadi iya. kan lebih menarik. Terus jenengan nanti selain itu videonya di tempat MPP itu jenengan ada TV untuk nyetel ke video-video kunjungan-kunjungan itu produk halal yang bisa layanan sertifikasinya apa saja, misalkan gitu Oh Mbak. iya iya Nggak hanya yang brosur saja. Itu enggak kalau itu saran betul. saya. Karena Oh MPP itu bersaing Mbak. iya Bu Bersaing dalam apa? Kunjungan Dinas. kunjungan masyarakat di mall itu dia masih belum merasa butuh untuk melakukan sertifikasi karena dia bukan seorang pengusaha. Padahal yang namanya pengusaha itu produk-produk halal itu kan wajib, Mbak, tidak Betul. hanya makanan, minuman, kosmetik, kemudian ya nggak hanya kosmetik juga ya, pokoknya semua lah, minyak Oh, wangi, apa itu kan betul perlu betul Bu. adanya soalnya aku gaweane penyelihan halal ya ning kono kuwi, Mbak. Jadi ini paham. Iya Bu. Ya. Oh Jadi iya itu nanti digambarkan semenarik mungkin, ya. iya Bu. Kan di situ ada kolaborasi ya. Nggih Artinya jenengan kalau targetnya kalau nggak salah di situ menghitung brosur yang nek brosur didistribusikan gampang. Tapi nggih. pengunjung yang ada di Nah MPP itu yang sulit. Kan iya Bu. gitu. Betul. Supaya banyak, itu kan jenengan harus mendesain di ruang kerja panjenengan lah istilahnya. Itu Nggih. semenarik Mm. mungkin.
Entah Oke, itu oke. ada running text, ada seperti TV yang melihatkan tadi konten-kontennya tadi seperti itu. Karena kalau hanya di Instagram dan TikTok itu kita hanya bisa melihat like-nya aja, Ya, komennya Bu. kan gitu. Ya, Nek nggih. cuman like itu kan iso dituku, Mbak. Iya ya, Bu. Nge-like ning nggon Nggih. IG kan iso dituku. Tanya wis gampang tuku bayar 19.000 lho. Akeh follower ya. Iya, iya, Bisa Bu. beli, Nggih. Mbak. Iya, Nggih. tapi itu kan yang nggak diharapkan bukan begitu. Tapi Nggih. masyarakat betul-betul paham. Iya. Nah, salah satunya adalah untuk meningkatkan tadi jumlah pengunjung yang ada di MPP. PP. Itu yang penting, Iya, ya, Mbak. betul. Iya, mungkin nanti Itu memang. saya Hmm? koordinasi dengan bagian ini ya, Bu, umum ya, Bu, yang Iya, mengurusi perihal MPP, fasilitasi buat betul. MPP itu ya, Bu, Iya, terkait. Nggih. betul. Dengan kolaborasi tuh dengan yang ngurusi MPP di PTSP-nya itu. Nggih. Itu kalau panjenengan tidak menarik, mau istilahnya meneng ae ngono kae. Ya Iya. pegawai saya negeri kayak rada kayak SPG ora apa-apa kok. Itu ya Mbak, Nggih, Bu. Mbak Ibu, Nggih. terima Nggih, kasih Bu. luar biasa. Matur Nggih. nuwun Itu yang masukannya, terakhir Bu ono daftar Tatang. absen Eh, apa kuwi? ini yang tadi pemantauan P3H ini, Bu. Oh, Tadi lah ya ndok kok ning kono metu ngul daftar absen sih. i- iya, harusnya masuk ke yang bagian 3 ini tadi, Bu. Nanti Oke, mungkin. iya. Nggih. Ya, Nggih. kaget aku kok nopo Eh, kuwi ngerti-ngerti ono daftar iya, Bu, ini absensi. enggak dipakai ini, Bu. Oke, dihapus aja Nggih. Nggih. biar tidak menjadi pertanyaan. Makasih Baik, Mbak Bu. Ibu, Nggih, luar sami-sami. biasa. Matur nuwun, Sami-sami, Bu. Pak Sami. Oke, lanjut Pak. Siapa yang selanjutnya? Saya Satu Bu. lagi, guys. Ya, monggo. Monggo Mas Fajar. Man satu. Tak kira man satu cek Pak Joko sebenarnya orang ya. Pak Joko wis pindah Sragen, Ding. Niki Bu, Ini apa? Ini hasil ya PKL langsung. APKL. Nah, ini Bu. Ya, oh, Sini layanan ya. BK ya. G. Yang pertama ada minimnya sosialisasi layanan BK di Man 1 Semarang. Kemudian yang kedua kurangnya pendekatan proaktif dari guru BK. Yang ketiga stigma negatif terhadap layanan BK. Yang keempat belum optimal. Kan kuwi Mas, kono 6 Mas. Liyane G. mimo jenengan. Gila niki. Wow, tadi saya ajukan ke Pak Kepala itu. Pak Kepala lebih condongnya ke ini Bu, yang nomor 4 belum optimalnya pemanfaatan teknologi ini. Cuman harus Oke, itu disuruh koordinasi dulu ke guru BK-nya BK gitu. ya, enggak Iya. apa-apa. Mm-mm. Terus, Terus ini kemudian USG-nya seperti ini Bu. Belok ke atas. Ini yang terpilih yang teknologi ini karena memang di Man 1 ini memang sedang menuju ke arah sana Bu, jadi madrasahnya pun menuju eh, teknologi digitalisasi gitu, jadi ini kayak selaras dengan program di Man 1 untuk yang teknologi ini. mm-mm. Nah, ini makanya saya angkat masalah yang ini belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan BK di Man 1 Semarang tahun 2025. Kemudian fishbone-nya seperti ini. Jadi saya cari ini analisisnya seperti ini. Jadi untuk mainnya guru BK belum mahir menggunakan teknologi, kemudian tidak ada pelatihan yang khusus teknologi di BK, kemudian juga guru BK kesulitan beradaptasi dengan platform online. Ini kan di MAN ini kan juga ada platform online baru itu namanya G-School, itu pun masih kesulitan Oh, ini kalau ditambah BK ini jadinya
tetap nanti adaptasinya mungkin Oke, lumayan. lanjut bawahnya. Kemudian ini Bu, untuk langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama Judulnya mengkonsultasikan. sih apa? Oh, judulnya. Ya ini. Judulnya transformasi digital layanan BK, inovasi menuju konseling yang lebih adaptif di MAN 1 Semarang. Oke. Terus Kemudian ini untuk langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, mengkonsultasikan dengan mentor atau atasan. ya itu diganti aja Mas, Oh, diganti perencanaan saja. Mas. Diganti Ganti perencanaan. 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 Iya, Oh, perencanaan. Nggak usah pakai mentor. Nggak usah. Karena di situ perencanaan. dikatakan, ya perencanaan apa? Perencanaan Perencanaan kegiatan transformasi gitu Bu. transformasi digital. Oke. Transformasi digital layanan PK ini aja. Oke. Nah itu. Gitu. Nah, di Oke, situ terus. mengkonsultasikan dengan mentor. Oke. Dengan mentor. Ngeten Bu. Ya. Terus, nggak apa-apa tadi ada isu yang ada di BK Oh, nggak apa-apa ada. Mas Fajar. Oke, ngeten. Iya, nah itu aja nggak apa-apa. Oke, kemudian mengajukan Terus, draft transformasi digital layanan BK, kemudian membuat notulensi, meminta persetujuan atau rekomendasi, memantapkan pemilihan isu. Mungkin ini yang saya lakukan tadi mungkin ya Bu. iya. Ya, kemudian yang kedua Ya. ini yang belum Mas, mengkoordinasi. membuat notulensinya nanti di produknya aja, membuat Di notulensinya nggak output usah. berarti di output. Iya, di output. Oh, iya. Persetujuan rekomendasi ya di output aja. Oh, ini di output saja. Astagfirullah. Nggak Listriknya, apa-apa itu. Nggih. Listriknya mati Bu, Ya udah itu kaget. enggak. Hah? Nggih, listriknya Apa? mati kaget ini. Loh, anu saya, tethering saya. Nggih, nggih. Oh, hilang. Nah. Nggih, nggih. Terus memantapkan pemilihan isu. Terus yang Nggih. ketiga. Kemudian yang kedua, mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan stakeholder yang bersangkutan. Mungkin bisa Sarpras, Humas, Kesiswaan, dan Koordinator BK. Ini belum, ini sebenarnya tadi mau koordinasi, cuman tim BK sedang sibuk. Nggak apa-apa. Ini mengkonsultasikan hasil rencana kegiatan yang telah dikonsultasikan dan mentor, kemudian memadukan gagasan dengan stakeholder, siapa tahu kita masukan-masukan, kemudian mendokumentasikan hasil koordinasi. Terus bawahnya. Seperti itu. Kemudian bawahnya merancang sarana BK berbasis TI dan medsos BK Usah dengan jowo-jowo Mas. Oh, betul. Merancang Berarti sarana BK itu dengan ya ngono wae. Merancang sarana BK berbasis digital ngono wae. sarana berbasis digital ini kan TI-nya nggak usah. Apa berbasis transformasi mau dhuwur apa transformasi digital ta? Nggih, transformasi digital. Ben konsisten. Nggih. Kemudian ini untuk langkah-langkahnya itu seperti ini Bu, melakukan sharing gagasan lagi. Nggak usah, sebetulnya kan di atas kan sudah Mas. Di nomor 2 itu kan sudah. Iya. Kan saya bingung ini nanti apa di sini langkah-langkahnya, apakah benar seperti ini pembuatan panduan BK berbasis TI beserta medianya, kemudian pembuatan medsos BK yang terintegrasi dengan layanan BK digital. Mungkin seperti itu. Nah, Mas, konteksnya apa? Kontennya nanti apa yang mau ditransformasi digital layanan BK itu apa saja? Itu sih mungkin chatbot melalui WA atau melalui Google Form
Itu kan jenengan sudah membuat panduan itu. Ya, saya tuh bingung menuangkan Panduan ke sini, Bu. Saya ini, Bu, nah ini sebenarnya yang saya apa ya? Bayangan saya tuh seperti ini, Bu. Cuman untuk menuangkannya itu bingung ke itu langkah-langkah. nanti di langkah-langkah Iya, pembuatan. Itu masuknya di pembuatan, Mas. Udah oke. gitu aja. Ditulis, Oh, bawakan. berarti Nah, ini itu ini dimasukkan berarti, Bu. sik to sayangku, sik to Oke, oke. unggahno sik to durung rampung lek diunggah kene. Nah, dirancang itu membuat produknya itu di copy saja tempel ke. Pembuatannya jenengan kan merancang. Oke, Pembuatan itu toh, oke, oke. pembuatan panduan transformasi digital layanan BK. Oh, gitu. Nah, klik kuwi juga saran BK-ne sing ngarepane kuwi di busa. Paste. Nah, BK sing ngarepane dibuka. Busa kamu buka ambekan. Dan Sing sebelahnya juga. yang ini juga. Nah, di situ terus yang bawah sendiri Nah, tadi ini ngisor terus duduk ngisore terus ngisor dhewe. Sing diduduhke aku mau lho bingung. niki. Nah, itu di copy masukkan di rancangan tadi. Platform itu loh. Ini yang platform ini. Heeh. Wih, karo aplikasine kuwi. Ini yang ini. Nah, itu di kayak gini perancangan. Terus sistem manajemen siswanya nanti yang nomor 4. Gitu. Nah, itu. Nah, terus itu nggak usah menerapkan, tapi penerapan saja, Mas. Penerapan. Penerapan Penerapan. transformasi Ini. di copy tempel ke kan penerapannya ning siswa G. to kuwi. G, G. Terus ngisor lebok kene pedun kene sing mau dari bingung mau. G. Nah, di situ sistem manajemen siswanya di E. copy. Nah, itu taruh di nomor tadi sistem penyusunan apa kuwi mau. Kuwi meh Ini ning ndi kuwi? yang nomor 4 ini. Kan Penerapan. ning kanan ning kono. Di antaranya mana ini? Ini mungkin. Yang ini saya Ya, ganti saja, Bu. nggak usah. Ya udah ganti. Ini. Nah, sistem Manajemen data siswa. Menyimpan riwayat ya, konseling, pengembangan siswa dan ya. Nah, Terus bawahnya lagi. Terus bawah nih. Apa kuwi modul dibuat. Nah, eh itu ya kalau videonya masuk ke nomor 3 lagi, video sama kuis. Itu kan dalam perencanaan. Terus yang pelaksanaan penerapannya itu juga publikasinya melalui video itu ada di nomor 4 juga. Paham ya? Belum. Tak jawab di. Bu. Ya. Bu. Pembuatan module ono sing nomor 3. Terus publikasi video edukasi dan kuis ada di nomor 4 karena itu untuk sekolah untuk siswa kan. Bu. Itu ya Mas Fajar ya. Bu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Cukup ya. Yang lainnya nanti di hari Kamis. Yang belum Mas Makbul, Mas Ali, Mas Gani, Mas Ilham, Mbak Janatan. Bu, izin bertanya boleh? Boleh, Mas Ilham. Bu, berarti ini nanti kan setelah melihat review dari teman-teman kan udah tahu nih salahnya diri sendiri itu di mana tuh, Ibu? Oh, luar Itu, biasa. Terus? itu boleh berarti langsung direvisi nanti yang hari Kamis perbaikannya yang dipresentasikan seperti itu, Bu. Ya, boleh. Oh, nggih, Hari siap, Bu. ini jenengan revisi di-upload neng LK5 neneng revisi juga nggak apa-apa Oh, kok. nggih, siap. Makasih, Bu. Ya, besok kan sama Bu Rizka, Bu Ida. Oh, nggih, Itu siap. Mas Fandi, terima kasih Mas Fandi. Saya kirim ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya semuanya ya. Rodok tak
cengklong setengah jam nggak apa-apa ya Mas Wandi, wis 17 itu nggak apa-apa ya. Besok hari Kamis Mboten ya. napa-napa, Bu, kata mati. Itu dari pagi, mripate wis rada cengeng. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Besok ketemu lagi dengan saya hari Kamis. Nanti jamnya saya infokan ya, karena saya hari Kamis ada sesuatu yang harus saya selesaikan dulu. Kalau enggak mungkin sore, ya sore jam ya nanti saya infokan lah lewat WA, nggih. Saya kan sudah masuk di kelompok 2. Saya nanti koordinasi dengan panitia juga. Itu Mas Ilham bagus, luar biasa dari masukan teman-teman bisa mengoreksi diri sendiri ini. Ibu. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Matur nuwun, Terus ini, Bu. Terima kasih, Bu. Amin.